Puji Tuhan, haleluya. Salah fokus ya saudara ya. Nanti salah fokus lagi. Puji Tuhan. Saya kira percaya semua kita diberkati setiap pujian kita, amin. Hati Tuhan disenangkan, haleluya. Pada saat malam hari ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya pribadi dan untuk kita semua, amin. Karena kita masih ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya karena daripada kasih Tuhan untuk setiap kita orang-orang yang percaya. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk bagaimana kita diingatkan lagi untuk bagaimana kita terus tetap berdoa, amin. Karena doa adalah nafas kehidupan kita, doa adalah kebutuhan kita, amin. Tanpa, kalau kita tidak berdoa, apalah kita ini? Haleluya. Kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Efesus pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ketika kita menjadi seorang anak Tuhan, artinya kita mengetahui siapa Tuhan kita, amin. Ketika kita mengenal Tuhan kita, sudah pasti Tuhan juga mengenal kita, haleluya. Setiap orang yang berdoa sudah pasti karena dia mau mengenal Tuhan terus menerus. Karena doa adalah komunikasi kita antar kita dengan Tuhan kita itu sendiri, amin. Dan juga doa adalah seperti yang saya bilang tadi, doa adalah nafas kehidupan kita. Kalau misalnya kita tidak berdoa, sudah pasti iman kita itu mati, benar gak? Tapi ketika kita terus tetap berdoa, ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, haleluya. Nah, seperti firman Tuhan ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pada waktu itu, tetapi untuk juga kita semua. Di sini firman Tuhan mengatakan bagaimana? Ini kata Rasul Paulus, temanya doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Dia katakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berdoa, sudah pasti ada rangkaian apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan, amin. Sudah pasti apa yang kita inginkan, kita sudah ini nih, udah gitu, kita harus bawa dalam doa, gitu ya. Misalnya kita mempunyai planning ke depan, sudah pasti kita terus bawa dalam doa, amin. Ketika semuanya itu kehendak Tuhan, sudah pasti Tuhan selalu kasih jalan. Karena kalau begini, ketika kita meminta kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan, coba deh planning B, gitu ya, contoh. Tapi kita maunya itu planning A, kita paksa Tuhan, contoh tentang jodoh, gitu ya. Jodoh, Tuhan aku mau dia, gitu ya. Aku mau dia menjadi kekasihku seumur hidup, gitu ya. Pokoknya banyaklah bunga-bunga yang disampaikan kepada Tuhan ya. Terus pada endingnya tidak seperti yang diharapkan. Yang disalahkan siapa? Tuhan, kok aku dijodohin sama dia sih, gitu ya. Banyak cerita-cerita dari setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali kita selalu meminta kepada Tuhan, tetapi kita tidak tahu maksud Tuhan itu apa dalam hidup kita. Amin. Terkadang kala kita minta terus kepada Tuhan. Ketika Tuhan beri kita banyak maunya, gitu ya. Memang doa adalah nafas kehidupan, tetapi firman Tuhan mengatakan, setiap doa Tuhan juga menyortir, benar nggak? Apa yang terbaik buat kita, apa yang tidak baik. Cuma terkadang manusia itu kan Tuhan memberikan kita itu adalah hak kebebasan. Terkadang Tuhan memberikan kita hak kebebasan itu, kita jadi ugal-ugalan, gitu ya. Jadi ugal-ugalan, jadi maunya semau gue, bukan maunya
maunya Tuhan malah semau gue. Contoh, dalam kita beribadah kepada Tuhan, sudah pasti kita ada yang namanya praise and worship dulu. Ketika seorang anak meminta kepada seorang bapa, tidak mungkin anak itu memintanya itu langsung merengek dulu, Pak aku nggak mau tahu ya, aku mau ini, gitu ya. Sudah pasti seorang anak kayak Melody, contoh, dia selalu ketika dia meminta sesuatu hal sama papinya, dia selalu bilang, ih papi ganteng, gitu ya. Pasti ada puji-pujiannya dulu, ih papi ganteng, ih papi, aku sayang banget sama papi. Jadi ada puji-pujian dulu. Begitulah juga dalam kita datang kepada Tuhan. Ada pujian penyembahan dulu. Amin. Jangan cuma maunya kita tidak ada memuji, kita langsung minta. Kita langsung minta. Gitu ya. Tuhan bilang ini anak ini apanya anak ini ya. Minta aja kerjaannya. Bukannya makanya firman Tuhan mengatakan ora et labora. Nah, seperti ini, bahwasannya setiap kita menyampaikan kepada Tuhan, kita juga harus mengingat bagaimana orang-orang sekeliling kita. Seperti Rasul Paulus ini, dia mengatakan bahwa kepada jemaat Efesus, dia selalu mengingat kamu, firman Tuhan, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Doa kita itu apa? Doa kita itu bukan hanya sekedar meminta kepada Tuhan, tapi menaikkan setiap pergumulan. Amin. Pergumulan kita itu apa coba? Tidak mungkin setiap kita ini, gak mungkin kita semua di sini gak ada pergumulan. Amin. Semua kita di sini ada mempunyai pergumulan. Saya juga mempunyai pergumulan masing-masing. Bapak Gembala, Ibu Gembala juga mempunyai pergumulan masing-masing. Bapak Willy juga mempunyai pergumulan masing-masing. Kita semua di sini mempunyai pergumulan yang sangat berbeda-beda. Mungkin ketika kita mendengar kawan kita mengatakan saya mempunyai pergumulan ini, kecil kali pergumulanmu. Maka dari itu kita mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Pencobaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan itu adalah pencobaan yang sangat biasa, berbeda-beda. Mungkin orang mengatakan saya itu berat kali, itu saya berat. Tuhan kita itu lebih besar, amin, dari semua yang ada di dunia ini. Haleluya. Saya pun jemaat-jemaat Tuhan, ketika saya sudah mengatakan bahwa saya tidak mampu untuk menghadapi semuanya, saya teringat ketika saya sudah tidak mampu berkata-kata, pada jam 3 pagi saya berdoa. Itu tidak kan kalau berdoa kan langsung Tuhan, Tuhan kau baik banget. Saya cuma duduk diam, berlutut kepada Tuhan. Anak-anak sudah tidur. Saya di depan kantor. Saya cuma bilang, tanpa berkata pun langsung Tuhan itu sudah tahu gitu apa pergumulan kita. Tuhan tanpa kita ngomong pun sama Tuhan, Tuhan aku begini, aku mau begini. Itu Tuhan sudah tahu, amin. Yang cukup yang kita lakukan adalah memuji dan menyembah. Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu, haleluya. Setiap kita harus melakukan yang namanya doa dalam kehidupan kita. Ketika kita juga dalam kita mempunyai setiap pergumulan, saya percaya yang berbuat ketika kita melihat sesuatu hal terjadi dalam hidup kita, yang berbuat itu adalah tangan Tuhan. Amin. Adalah pekerjaan Tuhan. Yang menggerakkan Tuhan itu adalah ketika kita berdoa. Tidak mungkin tak kusuk kita nggak pernah berdoa, kita mengharapkan Tuhan, aku mau inilah, nggak mungkin. Tapi semuanya kita harus lewat doa. Tak mungkin aku ingin begini, cukup langsung datang. Nggak mungkin. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita harus bekerja dulu, amin. Kita mendapatkan uang, kita harus bekerja dulu. Begitu juga dalam halnya berdoa. Jangan kita mau Tuhan menjawab, tapi kita aja tidak berdoa, gitu ya. Nah, yang berbuat adalah tangan Tuhan ketika kita berdoa. Yang berbuat tangan Tuhan untuk menjawab setiap doa kita adalah karena kita selalu berdoa. Haleluya. Dan ketika kita datang ke gereja itu bukan karena kita melihat sekeliling kita, amin. Bukan karena kita melihat kancing lope gitu ya.
kita melihat kan ketawa tadi po. Bukan kita melihat sesuatu hal kamu ngadem di gereja, jadi aku harus datang ke gereja. Kan gak mungkin. Tetapi kita datang ke gereja itu karena kecintaan kita kepada Tuhan. Amin. Karena cinta kita karena sayang kita kepada Tuhan. Kenapa? Kita melihat bagaimana kasih sayang Tuhan itu tiada batas, tiada henti yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tiada henti yang Tuhan berikan dengan secara cuma-cuma, tiada henti dengan Tuhan memberikan setiap nafas kita, setiap apa yang ada dalam hidup kita, Tuhan berikan. Itu karena apa? Tuhan karena sayang sama kita. Amin. Karena kasih sayang Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan setiap orang yang selalu bersandar kepada Tuhan, saya kan percaya tidak perkara mustahil Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan orang tersebut. Haleluya. Nah, seperti saya bilang, dari kita datang ke gereja bukan karena melihat orang, tetapi karena kecintaan kita, kasih sayang kita kepada Tuhan. Karena kita mau terus diperbaharui kehidupan kita. Amin. Karena firman Tuhan Jumat kemarin bahwa Bapak Gembala katakan gereja itu adalah bengkel orang berdosa. Untuk bagaimana kita dibentuk. Haleluya. Untuk bagaimana kita dibentuk di dalam persekutuan tersebut. Coba kalau misalnya kita tidak ada persekutuan, kita tidak adalah yang namanya organisasi kerohanian. Sudah pasti kita tidak tahu arah tujuan kita. Amin. Tidak tahu arah tujuan kita itu harus bagaimana. Tidak tahu kekekalan itu seperti apa. Haleluya. Tidak tahu setelah kematian itu apa. Dan bagaimana caranya kita masuk dalam kekekalan itu, kita tidak tahu. Kalau misalnya kita tidak datang ke gereja. Kalau misalnya kita hanya datang, yang penting kan Tuhan melihat hati. Tuhan juga melihat, contoh begini deh. Ketika kita datang ke sekolah, tidak mungkin tidak ada gurunya. Haleluya. Tidak mungkin murid itu saling mengajar satu sama lain. Ini murid. Dan belum ada guru yang mengajarkan. Tidak mungkin Melody masuk TKA diajarin oleh temannya namanya Naomi yang masih TKA juga yang seumuran dengan Melody. Gak mungkin gitu ya. Sama-sama buta huruf. Begitu juga kita datang ke gereja, kita butuh yang namanya hikmat itu daripada Tuhan, pengajaran itu dari Tuhan itu sendiri. Mungkin kadang-kadang kita begini, untuk apa kau ke gereja? Kalau gerejanya aja sempit, gerejanya aja AC-nya 4, gitu ya. Gerejanya aja nggak ada AC, gerejanya aja sedikit orangnya, gerejanya aja begini begono. Yang kita pandang adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Bukan bentuk-bentuk yang hanya sementara, tapi yang kita pandang adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Maka dari itu, dalam kita beribadah, di situ terus diajarkan setiap para pengkhotbah untuk bagaimana kita terus berdoa, diingatkan terus bagaimana doa itu adalah nafas kehidupan. Haleluya. Percayalah ketika kita berdoa dalam roh juga bekerja pada saat itu. Amin. Firman Tuhan mengatakan Tuhan sangat lebih perhatikan kepada orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan datang-datang kucup-kucup dalam gereja, oke, kita beribadah dalam gereja. Tetapi yang niat kita hanyalah meminta. Tidak ada yang namanya datang ke gereja bukan yang menyembah, bukan praise and worship, hanya duduk manis gitu ya. Hanya melihat siapa yang WL, bagus nggak WL-nya, bagus nggak lagunya. Datang ke gereja merasa keberisikan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus tetap tiada hentinya bagaimana kita memuji dan menyembah. Seperti Daud, seperti tadi kita sudah menyanyikan pujian bahwa Daud itu menari. Amin. Daud menari. Firman Tuhan mengatakan dia sampai kayak apa coba? Orang gila. Saking kecintaan dia kepada Tuhan, saking haus terus akan hadirat Tuhan.
Kita juga harus belajar, amin. Dan Tuhan juga, firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus bagaimana kita terus mengundang kerajaan sorga itu di dalam kehidupan kita pribadi. Haleluya. Untuk mengundang terus Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, jemaat-jemaat Tuhan, iblis itu sangat benci yang namanya kita berhubungan intim dengan Tuhan. Iblis itu maunya kita itu sibuk, bener gak? Iblis itu maunya kita itu jangan fokus kita itu bukan kepada Tuhan. Iblis itu maunya kita itu fokus kepada masalah kita pribadi, fokus kepada mamon, fokus kepada yang hanya sementara. Iblis maunya kita itu ya karena dia mau mencari pasukan untuk menemani dia di dalam hell sana. Tetapi di sini kita harus belajar, amin, bahwa adalah doa dan ibadah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Doa adalah nafas kehidupan kita. Karena doa adalah senjata yang ditakuti oleh iblis. Haleluya, amin. Apa itu doa? Doa adalah tangisan. Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-16. Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-16 dikatakan begini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Lanjut Ayub 34. Ayub 34 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini, sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya, dan ia mendengar jeritan orang sengsara. Doa itu adalah tangisan. Bagaimana kita datang kepada Tuhan, menaikkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan dengan apa? Dengan tangisan kita. Seperti saya sudah sampaikan bahwa doa kita berdoa itu harus menangis. Karena Tuhan mendengar setiap keluh kesah kita ketika kita datang dengan hati yang hancur. Ketika kita membawa seantero kehidupan kita, semua pergumulan kita kepada Tuhan, iya memang anak-anak ini luar biasa. Kita selalu, kita bawa, karena tujuan kita, harapan kita adalah kepada Tuhan. Bukan fokus kita kepada manusia, tapi fokus kita kepada Tuhan. Seringkali banyak yang membuat fokus kita itu teralih. Amin. Tetapi di sini kita belajar bagaimana kita terus bawa dalam doa setiap jeritan hati kita itu. Haleluya. Ya, kita percaya ketika Tuhan menjawabnya, artinya doa kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, jangan kecewa. Berarti ada planning B yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Tuhan sudah siapkan. Seperti mungkin kita berdoa, Tuhan saya sudah berdoa, saya sudah begini. Ya mungkin bukan itu maunya Tuhan. Karena Tuhan tahu endingnya kita akan kecewa. Tuhan sudah menyiapkan planning B yang luar biasa untuk kita. Setiap orang-orang benar, seperti firman Tuhan mengatakan, adalah jeritan orang miskin. Orang miskin itu artinya orang yang takut salah ngomong saya. Mempunyai keinginan yang lebih, pokoknya kita terus tetap dalam doa. Haleluya. Kalaupun nanti Bapak Gembala jelaskan ya, takut saya salah ngomong soalnya. Nah, bagaimana kita berdoa kepada Tuhan itu dengan hati yang hancur seperti Hana. Haleluya. Dia datang kepada Tuhan dengan apa? Hati yang hancur. Dia datang kepada Tuhan. Ayub, coba kita lihat. Bagaimana istrinya pula dia bilang, kutukilah Tuhanmu, dia bilang. Ayub bilang apa? Masakan kita harus terima yang baik-baik aja. Yang gak baik kita gak terima gitu. Rasul Paulus juga mengingatkan kita. Di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja. Amin. Ketika kita berdoa di dalam roh dan kebenaran,
Roh Kudus juga bekerja. Haleluya. Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika setiap doa kita itu berkenan di hadapan Tuhan, ya kan percaya Tuhan akan menjawabnya. Haleluya. Nah, doa bukan sekedar berdoa. Artinya seperti saya bilang tadi, ada yang namanya pujian penyembahan. Amin. Ada yang namanya worship dulu kepada Tuhan. Tuhan, kau baik banget gitu ya. Tuhan, kau sungguh baik. Tetapi jangan pernah lupa ketika kita berdoa, firman Tuhan mengatakan, ampunilah kesalahanku seperti engkau mengampuni artinya kita juga harus minta dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Minta layakkan, dilayakkan. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana kita terus mengampuni. Amin. Terus mengasihi satu sama yang lain. Apapun yang menjadi terjadi dalam kehidupan kita terus tetap berusaha. Sekalipun itu kita katakan bahwa tidak mampu, tetapi itu wajib. Haleluya. Dan doa adalah teriakan kita harus untuk minta tolong kepada Tuhan. Haleluya. Untuk minta tolong kepada Tuhan. Untuk gimana contoh? Tuhan, suamiku mau bekerja. Tolong Tuhan sertai. Contohnya itu. Doa adalah ketika kita minta tolong. Doa adalah teriakan kita untuk meminta tolong kepada Tuhan. Meminta tolong perlindungan daripada Tuhan. Amin. Jangan seperti bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk sampai saat ini. Sekalipun pada saat ini terus tetap Tuhan bela bangsa ini. Tetap mereka bangsa yang tegar tengkuk. Belum ada pertobatan. Maka dari itu kita belajar untuk bagaimana kita tidak seperti bangsa Israel. Amin. Bagaimana Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya adalah jemaat-jemaat Tuhan yang rendah hati. Jemaat-jemaat Tuhan yang mempunyai hati yang lembut. Haleluya. Jemaat-jemaat Tuhan yang mau merendahkan diri kepada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang terus tetap berteriak kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak suka setiap orang berharap kepada manusia. Tuhan mengajarkan kita untuk terus tetap berharap kepada Tuhan. Jangan kita terus mengandalkan manusia, apalagi menaruh harap kepada manusia. Karena manusia bisa saja mengecewakan kita. Amin. Tapi Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan kita yang selalu mengecewakan hati Tuhan. Terus Tuhan mengampuni kesalahan kita. Maka dari itu adalah teladan daripada Tuhan Yesus. Untuk bagaimana kita terus tetap menjadi teladan daripada Tuhan kita untuk tetap mengampuni, mengasihi, terus tetap berdoa, menaikkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus saja sebelum dia naik, sebelum dia disalib, dia berdoa. Amin. Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia mengatakan apa? Lalukan cawan ini, dia bilang. Artinya Tuhan juga berdoa untuk kita. Amin. Untuk bagaimana setiap orang-orang ini agar supaya bertobat. Tuhan saja sebelum dia melaksanakan tugasnya untuk disalib, hanya untuk menebus kita, dia juga berdoa untuk kita. Amin. Dia juga berdoa kepada kita, dan sehingga murid-muridnya pada saat itu dia tegur. Kenapa tidak bisa 1 jam saja gitu ya? Dia bilang, Tuhan Yesus bilang, kau berdoa, masakan engkau tertidur? Dan contoh lagi, firman Tuhan mengingatkan lagi ketika di dalam mereka sebuah perahu kapal ya, angin ribut dan terombang-ambinglah perahu mereka. Mereka membiarkan Tuhan tidur di mana? Di buritan. Artinya mereka tidak mengedepankan Tuhan pada saat itu. Sehingga ketika terjadi angin topan pada saat itu mereka khawatir. Sampai-sampai Tuhan Yesus jalan di atas air, dia katakan apa coba? Hantu. Kan? Dia jangan seperti pada saat itu ya.
bahwasannya kita jangan membelakangi Tuhan itu, melainkan kita harus mengedepankan, taruh Tuhan Yesus itu ada di depan kita, karena Tuhanlah yang melindungi kita. Amin. Tuhanlah yang selalu yang menuntun kita ke dalam jalan kebenaran. Lihat apa firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah membuka Alkitab, kalau kita tidak pernah berdoa tidak pernah berdoa dalam keseharian kita cuma berharap, nanti kan ada judo, nanti kan ada ibadah minggu, nantilah berdoanya. Kalau kita hanya berharap seperti itu, bagaimana iman kita bertumbuh? Amin. Bagaimana iman kita bertumbuh? Melainkan doa adalah nafas kehidupan kita. Haleluya. Dan setiap teguran-teguran firman Tuhan harus bisa menegur kehidupan kita. Amin. Untuk bagaimana kita terus tetap diperbaharui. Kenalilah Tuhan lebih dalam. Ketika kita berdoa, kita mengenal akan Tuhan. Dan kita mau mengenal Tuhan lebih dalam. Contoh, ketika Bung Dedi memancing. Sudah pasti Bung Dedi taruh pancingannya itu biar supaya di tempat yang dalam. Benar nggak Bung Ded? Kalau misalnya cuma di tempat cetek-cetek, dapat ikan nggak Bung Ded? Nggak dapat. Dapatnya kecebong katanya. Saya hampir setiap hari dapat ikan gurame. Oh, haleluya. Karena Bung Ded itu rajin. Karena Bung Dedi rajin. Ya. Begitu juga kita, amin. Kalau kita rajin terus berdoa, ada isinya. Makanya dari itu kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jangan yang cetek-cetek gitu ya. Jangan yang cetek. Seorang atlet renang, mereka bisa berenang kalau misalnya kolam itu dalam. Tidak kolam cetek. Kolam cetek itu untuk anak-anak. Kerohanian yang dewasa adalah kerohanian yang mau terus lebih dalam lagi mengenal akan Tuhan. Kalau misalnya kerohanian yang cetek, kerohaniannya masih kayak Daud. Coba lihat, lagi ibadah mereka berisik si Daud. Gitu ya. Jadi banyak cara untuk bagaimana kita terus tetap mengenal akan Tuhan. Lewat apa? Lewat kita persekutuan. Bukan persekutuan hanya dalam gereja, persekutuan pribadi antara kita dengan Tuhan. Jangan lagi, oh ya udah, aku nggak usah ke gereja, aku persekutuan aja. Enggak juga. Kita juga sangat membutuh kebersamaan untuk saling mengingatkan. Amin. Seperti halnya kami, saudara-saudara, Papilai and the gang. Kami juga butuh untuk saling mengingatkan satu sama yang lain. Kalau misalnya satu jatuh, ya bangun, gitu ya. Jangan kita ego sendiri, mau selamat sendiri. Tetapi di sini kita harus mengingatkan. Maka dari itu betapa pentingnya untuk bagaimana kita mengenali Tuhan lebih dalam. Amin. Nah, contoh lagi di dalam Alkitab, ayat terakhir ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang pertama, ini cerita tentang hakim yang lalim. Ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia
datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Cuma Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Hakim ini digambarkan orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan dia adalah orang yang powerful man, karena dia mempunyai kekuasaan untuk mengadili seseorang. Karena dia adalah seorang hakim, dia punya kuasa dan otoritas. Dan seorang janda ini digambarkan adalah orang yang tidak berdaya karena dia adalah wanita tua. Tetapi kita melihat di sini bagaimana ketika janda ini berdoa, pada akhirnya hakim ini membela haknya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa di ayatnya yang ke-6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya? Kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Katakan amin. Kita adalah orang-orang yang benar. Katakan amin. Firman Tuhan mengatakan ketika kita terus berdoa siang dan malam, nggak mungkin Tuhan mengulur waktu, mengulur untuk menjawab doa yang minta orang-orang yang meminta tolong, orang-orang yang meminta pertolongan dari Tuhan. Nggak mungkin Tuhan, nanti dulu lah, masih ada si ini kok yang lagi berdoa. Nggak mungkin, tetapi Tuhan tidak mungkin mengulur-ulur waktu. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan bahwa di ayat yang pertama, kita harus berdoa dengan tidak jemu, tiada henti. Jangan ada absen dalam doa kita. Jangan ada absen dalam kita berdoa kepada Tuhan. Jangan ada absen ketika kita bersekutu di hadapan Tuhan. Jangan kita hanya menunggu nanti Jumat aja lah, nanti Minggu aja lah. Tuhan sudah memberikan kita kebebasan dari Senin sampai Minggu untuk terus juga kita bagaimana kita mengingat akan kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata dalam kehidupan kita terus, setiap hamba Tuhan, saya yakin setiap pengkhotbah dia terus mengingatkan untuk kita semua bagaimana karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, jemaat Tuhan, apakah kita tidak mau berdoa? Tuhan sudah membuat kehidupannya bertaruh nyawa hanya untuk kita semua. Terus kita tidak mau berhubungan dengan Tuhan, terus kita tidak mau berdoa kepada Tuhan. Sudah hebat kita itu kalau kita tidak berdoa. Amin. Orang yang tidak pernah berdoa, dia sudah merasa dirinya hebat. Dia sudah merasa dirinya sempurna. Karena dia tidak butuh doa. Tapi melainkan firman Tuhan mengingatkan kita, doa adalah nafas kehidupan kita. Amin. Contoh firman Tuhan, seorang Daniel, asik. Daniel Papilaya. Di sini Daniel Papilaya. Daniel, dia berdoa. Firman Tuhan mengatakan berapa kali dia berdoa? 3 kali. Dia berdoa pagi, siang, malam. Sehingga diperhadapkanlah suatu hal yang luar biasa dalam hidup Daniel. Tuhan melindungi nggak? Tuhan lindungi. Contoh lagi, 3 pemuda. Ayo siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak mungkin mereka cukup masuk dalam liang api, otomatis terbakar dong. Tetapi mereka tidak terbakar. Karena apa? Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Maka dari itu, jemaat Tuhan, terus kita membuat kehidupan kita terbiasa di dalam doa. Satu kesaksian jemaat Tuhan. Saya pernah yang namanya kering. Saya sampai konseling sama Ibu Gembala.
saya membiarkan kehidupan saya itu untuk terus dikuasai oleh daging. Sehingga berdoa pun pada saat itu, saya berteriak. Dan pada hari Minggu saya ditegur oleh firman Tuhan. Dan di situ karena firman Tuhan menegur terus saya, apakah kita harus marah? Tidak. Melainkan teguran itu untuk bagaimana kita berubah. Amin. Masukkan itu untuk kita berdoa. Satu kali ketika saya membiarkan diri saya ini tidak lagi yang namanya bersekutu, tidak lagi yang namanya saat teduh, sehingga saya yang ini merasakan yang namanya kekeringan. Sampai pada saat ketika Tuhan jamah, Tuhan tegur saya sampai bilang kepada Tuhan, aku berdosa Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dalam hidupku. Karena saya sadar saya adalah seorang hamba Tuhan. Aku minta maaf Tuhan, ampun Tuhan. Kalau saya sudah berbuat demikian. Tuhan, terus saya bilang, jangan ambil roh-Mu Tuhan daripada aku. Aku tidak mau dalam pelayananku hanya sia-sia. Hanya karena bisa dibilang pintar. Dan sebelum pun saya berdiri pada saat ini, saya minta Tuhan layakan aku. Karena kalau misalnya kita tidak mau mengatakan begitu, kita sudah hebat, benar nggak? Kita sudah merasa diri kita hebat. Maka dari itu jemaat Tuhan, terus kita terus tetap berdoa, amin. Kenapa diadakan yang namanya judo? Untuk bagaimana kita bergulat, amin. Di dalam doa kita, peperangan dalam doa kita. Ketika saya minta ampun pada Tuhan, dan saya didoakan oleh Bapak Gembala pada saat itu, saya lagi berlutut, itu kepala saya itu seperti besar, seperti apa? Mata saya itu seperti ada yang tarik ke kanan, tarik ke kiri. Dan ketika saya dalam berlutut, saya lagi berdoa, lagi ditumpang tangan oleh Bapak Gembala. Padahal saya hanya berdiam, tapi saya merasakan seperti ada goncangan. Pada saat itu, saya bilang, Tuhan, aku minta ampun. Tuhan, maka saya bilang sama Bu Gem bahwa saya terus bergumul untuk diri saya juga, untuk keluarga saya, dalam pelayanan saya, apalagi karakter saya. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa Yerusalem dulu, amin. Pribadi kita dulu, haleluya. Ada itu, terus kita terus berdoa kepada Tuhan agar supaya kerohanian kita tidak kering, amin. Kerohanian kita tidak kering, agar supaya juga apa, kehidupan kita tidak kuasai oleh kedagingan itu sendiri. Saya undang untuk kita bangkit berdiri.